Halo, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini mungkin sedikit lebih santai karena saya mau berbagi sedikit kisah saya, pengalaman saya pada saat saya awal mula mempelajari saham. Jadi, seperti teman-teman yang lainnya juga mungkin punya pengalaman yang unik, pengalaman yang berbeda pada saat teman-teman mulai belajar saham. Tiap orang prosesnya mungkin berbeda-beda, tapi ini sedikit sharing supaya teman-teman mungkin yang belum mengalaminya bisa mempelajari sesuatu dari pengalaman saya. Jadi sebelum lebih jauh, pastikan teman-teman juga klik tombol subscribe dan di like kalau memang bermanfaat, juga share ke teman-teman yang lainnya juga. Oke, jadi mungkin awalnya saya belajar saham itu seperti kebanyakan orang ya. Jadi belajar dulu nih menggunakan online trading. Pada zaman saya memang waktu itu masih awal-awal ya online trading ini, dan pendaftarannya juga masih harus datang ke sekuritasnya. Mungkin kalau sekarang cukup foto dengan KTP ya, menggunakan HP masing-masing. Nah, dari sana saya ikut banyak grup-grup saham gitu. Waktu itu masih zaman nih menggunakan Facebook gitu ya. Terus ada juga grup saham di Line. Kalau sekarang mungkin mulai bergeser ke Telegram ya. Dan mungkin di Facebook juga masih banyak, di Twitter juga banyak. Dan seperti yang teman-teman mungkin juga alami, banyak yang menawarkan rekomendasi. Pertama, rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya gratis. Kalau zaman sekarang lebih banyak di Telegram ya, atau di Line Group. Begitu juga zaman dahulu, waktu saya mulai belajar saham, itu mulainya di Facebook Group. Dan saya melihat bahwa banyak yang share tentang ikut join grup yang berbayar, itu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Nah, ini untuk teman-teman yang belum pernah untuk ikut kelompok yang berbayar, mungkin teman-teman bisa menjadi pembelajaran juga nantinya. Apakah harus ikut atau tidak berdasarkan pengalaman saya. Jadi, itu cukup menarik ya, karena ada beberapa yang bisa mencapai puluhan persen, bahkan ada yang bisa ratusan persen ya dalam jangka waktu bulanan atau mingguan. Dan ini sangat menarik bagi saya yang waktu itu masih baru belajar bermain saham gitu ya. Nah, kemudian karena itu di grup banyak rekomendasi-rekomendasi, akhirnya saya coba untuk masuk ke grup yang berbayar tersebut. Waktu itu grupnya ada di grup lain, saya tidak akan sebut nama grupnya karena mungkin namanya berubah-berubah, tapi kurang lebih pasti modelnya mirip. Jadi setiap hari akan ada saham-saham atau kode-kode saham yang sudah di-screening oleh pemilik grup dengan target price dan harga beli yang direkomendasikan. Pendekatannya bisa macam-macam, bisa karena si pemilik tersebut kenal dengan bandar, sebutannya misalnya ya, atau memang dia jago dalam hal teknikal, atau mungkin pemiliknya juga punya program istilahnya. Jadi punya komputer sendiri, alat sendiri, software sendiri yang bisa menentukan buy atau sell pada harga berapa. Dan ketika masuk grup tersebut memang sangat menarik ya, karena pada saat buy gitu ya, akan ada banyak atau kelompok orang yang ada bersama kita, mungkin grupnya besar, misalnya grupnya besar isinya misalnya 1.000 orang, maka akan ada minimal berapa ratus istilahnya, berapa ratus orang yang ikut membeli saham yang direkomendasikan secara bersama-sama dengan saya. Otomatis ketika saya buy di harga sekian, yang lain di grup tersebut juga membeli di harga sekian. Ketika saya sudah masuk, biasanya nanti akan di-share ke kelompok yang lebih gratis, sehingga saham saya juga naik. Dan ini juga membawa kebahagiaan bagi kelompok ya.
Jadi kita yang di grup di dalam grup yang berbayar tersebut tentu akan mengalami keuntungan-keuntungan yang lebih menarik dibandingkan yang tidak berbayar karena kita masuk secara bareng-bareng dan yang lain pun mengikuti. Nah, yang jadi pengalaman menarik bagi saya adalah ketika di dalam grup tersebut ada seseorang yang begitu bahagianya bisa mendapatkan keuntungan yang begitu besar sehingga tidak mengikuti saran atau caution ya, peringatan dari pemilik grup tersebut. Sebenarnya ini adalah peringatan yang cukup umum juga kalau teman-teman masuk ke grup, bahwa selalu ingat money management, tidak boleh memasukkan telur di dalam satu basket, atau jangan membeli saham cuman satu dan all in gitu. Nah, dari sana itu sendiri ada nih orang-orang atau anggota yang begitu senangnya karena keuntungannya besar, dia bahkan menjual aset yang dimilikinya, aset aset istilahnya aset tetap lah ya. Nah, kita tidak usah sebut jenis aset tetapnya apa. Yang dia peroleh dari uang pensiunnya dan masuk ke dalam satu emiten tertentu yang sudah direkomendasikan dan dia sudah alami memiliki keuntungan yang besar. Nah, yang terjadi adalah pada saat dia masuk all in, harganya turun, dikerek ke bawah. Dan itu sangat mungkin traumatik ya, bukan hanya buat dia gitu, tapi buat semua yang ada di grup tersebut. Karena begitu hal tersebut terjadi, beliau itu sampai keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata kebun binatang gitu ya. Sangat marah, ya iyalah. Maksudnya biaya atau uang yang dia habiskan dia usahakan selama ini bisa habis dalam satu hari ya, bahkan mungkin tidak satu hari tapi dalam beberapa jam saja. Itu benar-benar sangat mengerikan dan beliau itu akhirnya keluar dari kelompok. Dan setelah kejadian itu, ternyata sebenarnya si pemilik grup ini tetap melakukan advertisement lah, tetap melakukan menunjukkan profit-profit yang dimiliki oleh anggotanya serta testimoni-testimoni yang ada di anggotanya gitu ya, meskipun sudah ada kejadian yang begitu mengerikan seperti itu ya, yang bisa menghabiskan, menguapkan lah istilahnya sebagian dari dana pensiun seseorang. Jadi memang ada sisi-sisi yang ditonjolkan oleh kelompok yang berbayar ini sehingga akan semakin banyak orang tertarik untuk join. Nah, setelah saya pelajari, kenapa? Apa yang membuat teman saya ini atau teman satu kelompok saya ini bisa kehilangan begitu besar gitu ya dalam satu hari. Dan setelah saya pelajari juga, waktu itu emitennya tertentu itu, ternyata secara profitability dia tidak menghasilkan keuntungan. Kedua, ternyata setelah saya melanjutkan sekolah, kebetulan memang setelah saya tertarik dengan ilmu saham ini, saya melanjutkan S2 di bidang bisnis. Dan setelah saya melanjutkan sekolah, saya baru tahu bahwa saham yang disebutkan tersebut ternyata tidak liquid. Istilahnya, jadi memang saat itu saham ini bergerak memang justru digerakkan oleh anggota-anggota komunitas ini sebagian besar. Ya, mungkin kalau teman-teman melihat ada saham-saham lapis 2, lapis 3 yang mungkin pergerakannya setiap hari itu hanya titik, tiba-tiba naik. Nah, kurang lebih itulah jenis saham yang waktu itu membuat teman saya ini bisa kehilangan begitu banyak.
Dan ini memang menjadi pembelajaran ya, bahwa bagi saya sendiri sangat penting untuk memiliki pengetahuan, belajar lebih dalam lagi, terutama dalam bidang investasi, karena yang kita investasikan adalah uang yang memang kita sudah miliki dengan susah payah ya, dengan keringat gitu. Saya tidak mau bilang itu grup berbayar tersebut boleh atau tidak, atau penting atau tidak, atau baik atau tidak. Saya akan buat kesimpulan dari dua sisi ya. Jadi sisi positifnya ada loh. Sisi positifnya bahwa kalau teman-teman punya pengetahuan fundamental analisis gitu ya, tahu nih perusahaan ini bagus, perusahaan ini kinerjanya kok gini, terus apakah ini punya potensi untuk naik secara market size dan lain-lain, maka ikut grup ini sangat baik bagi saya ya istilahnya. Karena pada saat kita tahu itu sahamnya menarik dan kita punya komunitas yang sama-sama agree atau setuju bahwa saham itu menarik, maka tingkat confidence kita dan timing kita untuk masuk itu bisa lebih tepat daripada mungkin hanya murni fundamental gitu ya, kita tidak tahu kapan masuknya, terus kita masuk sendiri, sedangkan yang lain malah take profit misalnya. Dalam jangka pendek mungkin ini akan lebih menarik meskipun teman-teman mungkin menganut fundamental ya, fundamental analisis. Ini mungkin lebih menarik bagi saya juga. Kemudian apalagi ya, kelebihan positifnya ya, di dalam situ juga pasti ada informasi-informasi mengenai apa yang dilakukan oleh tim manajemen dari suatu emiten, karena biar bagaimanapun mereka-mereka ini yang bisa mengumpulkan sebanyak orang sebanyak itu di dalam satu kelompok pasti memiliki riset atau memiliki teknik untuk mengetahui pergerakan pasar dengan lebih baik daripada saya pada saat itu baru mulai, dan mungkin sekarang juga masih lebih baik mereka dalam hal melihat pergerakan pasar. Jadi ada advantage bahwa teman-teman atau saya ya itu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang lebih expert dan profesional di bidangnya. Mungkin kalau dilihat apa yang bisa menyebabkan hal tersebut gitu ya, ada orang-orang yang mungkin kehilangan banyak, bahwa kita harus lebih berhati-hati ketika mengikuti rekomendasi gitu ya, karena ada tuntutan. Jadi ini kita nggak menyalahkan siapa-siapa ya, tapi memang kalau teman-teman masuk grup berbayar, ada tuntutan dari anggota grup berbayar ini kepada pemilik grup berbayar ini untuk terus-menerus memberikan rekomendasi gitu ya. Padahal pada saat kondisi pasar sedang tidak baik misalnya, atau mungkin dari segi screening tidak ada yang benar-benar firm, tidak ada yang benar-benar terlihat secara teknikal akan naik, ya memang kalau kita lihat kalau IHSG-nya turun anjlok, saham manapun pasti akan ikut anjlok ya, karena itu menandakan pergerakan aliran keluar dari pasar gitu. Meskipun akan ada saham-saham yang sifatnya lebih mudah digerakkan itu bisa naik atau turun, tapi kecenderungannya mengikuti IHSG gitu ya. Dan karena ada tuntutan tersebut, ada tuntutan untuk tetap memberikan rekomendasi setiap hari, walaupun sahamnya mungkin tidak sebaik biasanya, akhirnya dikeluarkan juga gitu ya. Dengan warning atau peringatan, tetap jaga diversifikasi atau tetap jaga pengolahan uang supaya jangan pada satu saham saja. Nah, ini menjadi penting, dan
sering dilewatkan oleh orang-orang ketika kondisinya sedang baik, atau mungkin baru gajian nih, baru gajian, uang mau taruh mana, uang mau taruh mana, kasih rekomendasi dong yang bagus. Padahal pada saat dia lihat ke pasar, wah ini semuanya lagi jelek nih, tapi dia minta rekomendasi. Ya udah saya kasih aja nih yang lapis 2 nih, sahamnya ini, tapi ingat jaga diversifikasinya. Wah, terus gimana dong kalau anggotanya sendiri juga tidak mau melakukan diversifikasi? Nah, itu menjadi catatan kelebihan maupun kekurangan kalau misalnya mengikuti rekomendasi-rekomendasi dari grup berbayar. Jadi, semuanya tergantung kebutuhan masing-masing. Ada yang mungkin memang butuh untuk belajar lebih banyak, terus ragu kalau menggunakan penilaian sendiri. Menurut saya sih sangat menarik ya untuk ikut ke grup yang berbayar tersebut. Tapi kalau teman-teman mungkin merasa mungkin ya dana yang dimiliki justru tidak akan bisa menutupi keuntungan keuntungan yang dimiliki tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan secara bulanan ya. Tentu ada baiknya teman-teman berinvestasi di hal-hal yang mungkin lebih penting dan lebih murah, yaitu leher ke atas, atau memperdalam lebih lanjut pengetahuan teman-teman akan pergerakan harga saham dan fundamental analisisnya. Jadi lakukan sendiri itu lebih murah, namun it takes time. Jadi itu tergantung apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pada saat berinvestasi di dunia saham. Jadi itu sedikit pengalaman dari saya. Mungkin kalau ada pengalaman lain gitu ya, ada pengalaman yang heboh mengenai grup saham berbayar, bisa tulis di kolom komentar. Jadi ini disclaimer on ya, tidak menyuruh teman-teman untuk melakukan apapun, dan ini opini pribadi ya, tidak untuk menjatuhkan pihak manapun. Semua baik tergantung tujuannya dan kesesuaian dengan kondisi teman-teman. Oke, saya Rian Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.